Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dara Azhara, NPM 1904011005 dari kelas KPIB. Di sini saya akan memenuhi salah satu tugas dari UTS mata kuliah Psikologi Komunikasi Islam yang diampu oleh Bapak Muhajir. Soal yang pertama yaitu, menurut Anda, dalam komunikasi media massa, jelaskan pendekatan psikologi apa agar tujuan komunikasi dapat tercapai. Jawaban saya yaitu, penggunaan ataupun pendekatan psikologi komunikasi terdiri atas 4 bagian utama, yaitu penerimaan informasi menggunakan panca indera, pemrosesan informasi dan respon, prediksi respon, dan penetapan respon. Alasan atau tujuan pendekatan psikologi dalam komunikasi massa, yaitu yang pertama, membuat komunikator memiliki kredibilitas, yaitu membuat komunikator memiliki kredibilitas yang tinggi di setiap penyampaian informasi yang dilakukannya. Yang kedua yaitu pesan menjadi lebih akurat. Dengan menjalani psikologi dan menerapkannya di dalam komunikasi yang dilakukan, maka informasi atau pesan tersebut akan menjadi lebih akurat. Yang ketiga yaitu mengatasi masalah persepsi. Psikologi juga dapat menjadi salah satu cara mengatasi kesalahan persepsi dalam komunikasi, karena setiap komunikator dalam komunikan yang mempelajari psikologi akan lebih mampu untuk menerima, memahami, dan mengerti setiap informasi yang sedang diperlukan. Yang keempat yaitu memilih media sesuai bahan informasi. Media komunikasi adalah salah satu hal yang paling penting di dalam menjalankan proses komunikasi. Yang kelima yaitu membantu setiap komunikasi. Psikologi dalam komunikasi juga akan membantu setiap komunikator dan komunikan untuk melihat orang lain. Soal nomor 2 yaitu jelaskan pendekatan psikologi komunikasi dalam interpersonal dan intrapersonal dan berikan contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu komunikasi intrapersonal, yaitu mengacu pada komunikasi dalam diri seseorang. Ini adalah proses merasakan, memikirkan, mengevaluasi, dan menafsirkan peristiwa dalam pikiran seseorang. Contohnya yaitu berdoa, bersyukur, introspeksi diri, dan berbicara pada diri sendiri. Komunikasi ini penting untuk memahami diri sendiri. Yang kedua yaitu komunikasi interpersonal, adalah percakapan yang dilakukan oleh minimal 2 orang dalam rangka bertukar pikiran, bertukar pikiran maupun gagasan. Biasanya ada yang berperan sebagai pembicara dan yang lainnya menjadi lawan bicara. Contohnya salah satu dalam kehidupan sehari-hari adalah mengobrol. Soal nomor 3 yaitu menjadi komunikator handal merupakan sesuatu yang diidamkan banyak orang. Minimal ada 5 unsur yang harus diperhatikan, yaitu sumber, komunikator, pesan, channel, dan efek. Jelaskan masing-masing. Yang pertama yaitu sumber, merupakan pihak yang berinisiatif atau mempunyai kebutuhan untuk berkomunikasi. Sumber bisa saja berupa individu, kelompok, organisasi perusahaan, bahkan negara. Sumber yang memiliki kebutuhan untuk berkomunikasi pada suatu organisasi adalah yang pertama, komunikasi antara bawahan dengan atasan. Yang kedua, komunikasi antar pegawai dengan para pegawai lainnya. Yang ketiga yaitu komunikasi pegawai dengan pegawai. Yang kedua yaitu pesan. Pesan adalah apa yang disampaikan atau dikomunikasikan kepada penerima atau komunikan dari sumber atau komunikator atau isi informasi. Merupakan seperangkat simbol, verbal atau non-verbal yang mewakili perasaan, nilai, gagasan, atau maksud sumber tersebut. Ada 3 komponen pesan, yaitu makna, simbol untuk menyampaikan makna, dan bentuk atau organisasi pesan. Yang ketiga yaitu saluran, usaha atau alat penyampaian pesan dari komunikator kepada komunikan.
baik langsung maupun secara tidak langsung. Yang keempat yaitu penerima, orang, kelompok atau organisasi atau suatu negara yang menerima pesan dari sumber. Disebut tujuan atau destination atau pendengar atau halayak atau komunikan atau penafsir dan atau penyandi balik. Yang kelima yaitu efek, dampak atau efek yang terjadi pada komunikan atau penerima setelah menerima pesan dari sumber seperti perubahan sikap, bertambahnya pengetahuan, dan lain-lain. Soal nomor 4 yaitu, apa itu psikologi komunikasi Islam? Apa fokus kajian psikologi komunikasi Islam? Dan apa hubungannya dengan pelaksanaan dakwah? Jawaban saya itu, psikologi komunikasi merupakan salah satu cabang ilmu psikologi yang membahas bagaimana manusia berinteraksi dengan manusia lainnya, yang disebut dengan psikologi sosial atau sosiopsikologi. Psikologi komunikasi membahas tentang perkembangan, pandangan, definisi, konsep, dan teori dalam komunikasi melalui sudut pandang psikologi. Kajian psikologi memiliki 4 tujuan, yaitu yang pertama deskripsi. Psikologi memberikan informasi tentang apa yang terjadi. Yang kedua yaitu eksplanasi. Tujuan ini merupakan tujuan tahapan lanjutan dari tujuan pertama, yaitu untuk menjawab pertanyaan mengapa. Psikologi memberikan informasi tentang mengapa sesuatu terjadi. Yang ketiga yaitu prediksi. Psikologi bertujuan untuk mengamalkan peristiwa yang terjadi di masa depan berdasarkan peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelumnya. Dan yang keempat yaitu modifikasi atau kontrol. Tujuan ini adalah untuk mengubah atau mengkontrol perilaku. Hal yang dilakukan adalah memodifikasi atau melakukan sesuatu terhadap lingkungan untuk memperoleh perilaku yang diantisipasikan. Selanjutnya yaitu hubungan psikologi komunikasi Islam dengan pelaksanaan dakwah. Psikologi komunikasi menjelaskan tentang bagaimana cara berkomunikasi yang baik dengan melakukan pendekatan kejiwaan kepada mat'unnya. Karena dengan menguasai psikologi komunikasi, seorang dai dapat menyesuaikan materi dan cara penyampaian dakwah terhadap mat'unnya, sehingga dapat terjadi dakwah yang efektif. Atas hal tersebut, seorang dai harus menggunakan ilmu psikologi komunikasi yang baik agar mampu memahami keadaan atau kejiwaan dari mat'unnya. Soal yang terakhir adalah sebutkan ayat atau hadis lengkap dengan artinya yang berkaitan dengan psikologi komunikasi Islam. Di sini ada surat Quran, surat An-Nisa ayat 9. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yahsyal lazi nalau taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan fahuwa alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qaulan sadida, yang artinya, dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Sekian jawaban dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.